beliau Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Nasional. Seribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan PTPN 12 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Bondowoso pada Selasa 6 Januari 2026. Mereka melakukan aksi dengan damai mulai dari orasi, membawa spanduk dan poster, berbagai aspirasi hingga membagikan bunga. Selesai orasi, koordinator demo kemudian melakukan audiensi bersama Forkopimda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim Timur, Sinca Ari Pangestu. Rekan Sinca, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih ya Linda. Benar sekali, kemarin seribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara 12 ini menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada sekitar pukul 9 pagi. Mereka melakukan dalam demonstrasi tersebut mereka melakukan berbagai aksi damai, mulai dari orasi, membawa spanduk dan poster berbagai aspirasi, hingga terakhir membagikan bunga. Sebagaimana disampaikan oleh Alinda, usai melakukan aksi-aksi tersebut, para demonstran ini langsung melakukan audiensi dengan pimpinan daerah Kabupaten Bondowoso atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bondowoso. Adapun beberapa poster yang dibawa oleh para pekerja, beberapa di antaranya yang bisa kami bacakan seperti merusak kaum kopi bukan perjuangan, itu membunuh masa depan. Kemudian ada juga poster tentang Ijen bukan medan konflik, Ijen penyangga kehidupan, dan juga beberapa poster-poster lainnya. Dan menurut Bramantia Atmaja, ini adalah Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan 12, ini menyampaikan aksi damai ini dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Ijen. Karena dia menilai permasalahan tersebut terus-menerus, maksud kami terus berlarut, sementara penegakan hukum masih ditunggu untuk rasa aman dan nyaman bagi para pekerja. Dan selain itu juga, ini mereka berharap dengan penegakan yang tepat, ini karyawan, kerja dan juga buruh, ini bisa kembali mencari nafkah untuk keluarga. Karena memang selama ini ancaman dan intimidasi masih dirasakan oleh para karyawan, kemudian pekerja PTPN, hingga petugas keamanan negara yang dilakukan oleh oknum oligarki. Sebab 168 ribu hektar kopi yang dibabat oleh orang tak dikenal ini sangat berdampak atau imbasnya terasa oleh para pekerja. Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso kemarin saat kami temui, yaitu Bapak Ahmad Dhafir, ini mengatakan aspirasi yang disampaikan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan porsi dan juga kewenangan. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Safi'i yang tidak hanya mengikuti gelar audiensi saja, namun Forkopimda juga kemarin seperti yang bisa Anda saksikan di tayangan video, ini mereka juga datang menemui para pekerja, berbincang secara langsung dengan para pekerja yang sedang demonstrasi di tengah kondisi hujan kemarin ya. Ini Wakil Bupati As'ad Yahya Safi'i mengatakan aspirasi ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan porsi masing-masing. Dan kami informasikan ada 6 tuntutan yang disampaikan oleh para pekerja ini, diantaranya satu yaitu adalah menuntut peran aktif dan kepemimpinan langsung Bupati Bondowoso dalam memastikan terlaksananya penegakan hukum yang tegas, objektif dan berkeadilan terhadap oligarki dan mafia tanah, khususnya dalam tindakan okupasi ilegal di atas area hak guna usaha PTPN 12. Kemudian mendorong pembentukan tim investigasi independen yang bersifat profesional, objektif, dan berintegritas untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan secara keseluruhan. Dan itu juga para serikat mendorong unsur eksekutif dan juga legislatif di Kabupaten Bondowoso untuk berpihak pada hukum dan keadilan. Kemudian tuntutan keempat yaitu adalah mendesak pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk secara nyata menghentikan, mencegah dalam menindak setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kelima, menuntut kepastian terciptanya iklim kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah meminta komitmen aktif pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso untuk hadir dan bertindak secara aktif dalam menjaga wibawa negara pada penyelesaian konflik JCE Belawan. Dan kami informasikan kemarin demonstrasi ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan yang turut membantu menjaga arus lalu lintas yang terjadi di sekitar
alun-alun di Bagus Ashraf. Demikian Alinda laporan kami langsung dari Kabupaten Bondowoso, kembali ke studio. Saya Bramantio Atmaja, Ketua Bos Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara 12 yang pada hari ini melaksanakan aksi solidaritas, aksi damai ke Pemkab Bondowoso. Teman-teman media bisa melihat bagaimana aksi kami, betul-betul aksi yang damai, simpatik untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Forkopimda Kabupaten Bondowoso terkait permasalahan yang ada di Kecamatan Ijen. Bagaimana permasalahan ini terus berlarut, penegakan hukum yang kami tunggu-tunggu untuk rasa aman, rasa nyaman para pekerja yang ada di Ijen untuk bekerja mencari nafkah halal sesuai aturan, sesuai karakter insan-insan perkebunan, yaitu sopan, santun, dan tidak melanggar hukum. Harapan kami, Forkopimda Kabupaten Bondowoso segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga karyawan, pekerja, buruh yang ada di sana dalam rangka mencari nafkah yang halal bagi keluarga segera terpenuhi, segera terrealisasi sehingga operasional perusahaan, kondusivitas lingkungan, sosial, budaya, dan semua yang ada di Kecamatan Ijen segera damai dan terkondisikan seperti sedia kala. Sejauh ini apa memang pernah ada ancaman? Kalau ancaman, intimidasi kepada karyawan kami, kepada bahkan petugas alat negara terus dilakukan oleh oknum oligarki yang ada di sana. Sehingga kami merasa perlu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Forkopimda, sehingga Forkopimda mendapat dukungan langsung dari pekerja dari bawah. Dan ini merupakan aksi solidaritas rekan-rekan pekerja dari wilayah lain yang ada di Banyuwangi dan Jember, sekaligus langsung pekerja yang ada di Ijen juga turun di sini untuk menyampaikan aspirasinya untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Dampak operasi ini kan sudah terhentinya operasional bagaimana, Pak? Ya. Terhentinya operasional di sana kira-kira berdampak seperti apa untuk perusahaan? Dampak untuk perusahaan yang jelas ketika 168 hektar kopi kami dibabat, yang jelas langsung mendapatkan imbasnya adalah karyawan. 168 misalnya dalam bekerja membutuhkan dalam 1 hektar 10 orang berapa ribu orang yang tidak bekerja di sana. Kami adalah perusahaan negara yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk karyawan-karyawan pekerja buruh perkebunan yang mencari nafkah halal, nafkah yang tidak melanggar hukum agama maupun hukum negara. Terima kasih. Ya, Bapak terkait dengan tuntutan para pekerja ini bagaimana tindak lanjut dari Forkopimda ke depan, Pak? Yang pertama saya melihat itu sebuah aspirasi. Aspirasi itu keinginan. Semua orang boleh punya keinginan selama keinginannya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Tentu aspirasi yang saya katakan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Wabub, kita terima dan tentu kita punya tanggung jawab untuk menindaklanjuti. Itu sesuai dengan porsi dan kewenangan masing-masing. Pak, ini kan yang menjadi tuntutan paling besar adalah keamanan saat bekerja, Pak. Nah, ini seperti apa nanti Forkopimda akan membicarakan itu pada TNI dan Polri, Pak? Keamanan saat bekerja? Ya, keamanan, Pak. Mereka kan tidak bisa kerja sekarang. Kopinya sudah ada. Kan itu. Artinya sebenarnya adalah bahwa negara ini negara hukum. Negara hukum, maka prinsipnya adalah bagaimana penegakan hukum untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Prinsipnya itu. Terkait dengan pemerintahan sebenarnya bukan portalnya. Yang utama itulah penegakan hukum. Kalaupun di portal itu kan menuju ke rumah penduduk yang sekarang kebun kopinya sudah tidak ada. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Apa melihat dari golongan apa, dari mana dan sebagainya. Kenapa? Karena negara harus hadir memberikan perlindungan hukum. Makanya seperti yang saya katakan tadi, pemerintah daerah hadir di sana. Karena di sana ada pemerintahan. Iya. Ada kecamatan, ada polsek, ada Polandik, ada desa, ada dusun, dan sebagainya. Oke. Pak, rencana pembentukan tim independen, Pak, untuk mengatasi ini tadi kan juga jadi salah satu permintaan, Pak. Nah, itu memang aspirasi yang sekalipun data itu sudah ada, tapi kan tidak ada. Tapi kan perlu diantisipasi juga.
membutuhkan tim independen, begitu masuk pendataan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi tentu data dari Intel, data dari semuanya, jadi informasi yang dikatakan oleh masyarakat baik pro yang kontra itu sudah sebenarnya sudah ada lengkap. Tinggal bagaimana kemudian nanti Forkopimda membahas kembali, dan itu sudah saya sampaikan kepada warga Kaligendang bahwa ini negara. Namanya itu apa, Pak? Pak eksekutif, Pak, menanggapi ini, Pak. Seperti yang disampaikan tadi, aspirasi yang disampaikan itu akan ditindaklanjuti Limo damai yang ada sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada kewenangan masing-masing. Walaupun ini harus keputusan ini diputuskan oleh pusat, kita kembalikan juga ke pusat. Pemerintah sesuai dengan tupoksinya. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.